Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Anantari Pramana, NIM 1962121008 dari kelas A1, kelompok 1, akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah perancangan ruang dalam. Di sini, saya mendapatkan topik yaitu CO Working Space. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu CO Working Space. CO Working Space adalah sebuah ruang spasial yang menampung bagi para pekerja independen maupun tim seperti profesional ataupun freelance untuk bekerja pada sebuah ruang yang konduktif. CO Working Space ini diminati oleh para staf atau orang yang baru memulai perusahaannya. Selanjutnya ada program ruang. Pengertian program ruang adalah program yang berkaitan dengan aspek ini berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku penyelenggaraan kegiatan. Yang pertama, kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang yaitu resepsionis dengan jumlah 1, ruang meeting berjumlah 1, ruang kerja berjumlah 1, kafe berjumlah 1, area diskusi berjumlah 1, ruang pimpinan berjumlah 1, area santai berjumlah 1, gudang berjumlah 1, kitchen berjumlah 1, dan toilet pria dan wanita dengan jumlah masing-masing 1. Selanjutnya ada sifat ruang. Sifat ruang adalah karakteristik ruang berdasarkan kepentingan pelaku dinyatakan dalam sifat private, semi-private, dan publik. Sifat ruang dapat dilihat pada tabel berikut. Yang selanjutnya ada syarat ruang. Syarat ruang adalah kondisi di mana yang dibutuhkan oleh setiap ruang berkaitan dengan fungsi tersebut. Biasanya mempertimbangkan kenyamanan berkegiatan dan berkebutuhan dengan perlengkapan bangunan atau sistem utilitasnya. Resepsionis, pencahayaannya ada alami dan buatan, pengudaraan buatan. Yang kedua, dan keamanan tidak ada. Yang kedua ada ruang meeting, pencahayaannya alami dan buatan, pengudaraannya buatan. Ruang kerja 1, pencahayaannya buatan, pengudaraannya buatan, dan keamanannya CCTV. Kafe, pencahayaan alami dan buatan, pengudaraan buatan, keamanan CCTV. Ruang pimpinan, pencahayaannya buatan, pengudaraannya buatan, keamanan CCTV. Area santai, pencahayaannya buatan, pengudaraannya buatan, dan keamanannya CCTV. Gudang, pencahayaan dan pengudaraan buatan. Kitchen, pencahayaan dan pengudaraan buatan. Toilet pria dan wanita, pencahayaannya buatan dan pengudaraannya alami. Selanjutnya ada program ruang. Program ruang yang yaitu besaran ruang. Besaran ruang adalah analisis terhadap kebutuhan luas masing-masing ruangan yang didasarkan atas kapasitas ruang, peralatan, dan perlengkapan kegiatan. Ada 2 syarat ruang untuk menentukan kebutuhan luar ruang, yaitu berdasarkan standar dan berdasarkan studi ruang. Besaran ruang, kapasitas, jumlah, dan sirkulasi dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini saya memberikan gambaran layout dan denah tatanan ruang CO Working Space. Selanjutnya ada konsep, tema, dan suasana ruang. Konsep dari desain bangunan ini adalah minimalis, di mana pada konsep ini menekankan ke dalam hal-hal yang bersifat fungsional. Suasana yang diharapkan dalam perancangan ruang ini adalah suasana nyaman, asik, dan sejuk. Bertujuan agar para pegawai, pimpinan, ataupun para klien datang dapat merasa betah dan asik saat berada di dalam ruangan di setiap bangunan ini. Tema yang diambil pada desain bangunan ini adalah industrial,
di mana tema ini menggunakan warna-warna yang monokrom dan terkesan maskulin. Selanjutnya, mood board CO King Space. Material yang digunakan pada desain bangunan ini adalah bahan-bahan yang digunakan adalah bata ekspos, kayu. Furniture yang digunakan cenderung tanpa finishing dan lebih menunjukkan warna aslinya agar kesan naturalnya didapatkan. Kemudian, perpaduan warna yang digunakan pada desain ini yaitu dominan dengan warna sedikit gelap. Pada moodboard yang ada di sini didesain dari area CO King Space pada denah di samping, yaitu saya mengambil area diskusi. Selanjutnya ada sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang adalah suatu bentuk rancangan atau alur-alur ruang pergerakan dari suatu ruang lainnya dengan maksud menambah estetika agar dapat memaksimalkan sirkulasi ruang untuk dipergunakan. Sirkulasi ruang dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya ada studi kasus CO King Space di Pontianak. CO King Space bagi freelance dan pengusaha muda memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai kantor sewa, layanan informasi kerja, serta tempat kerja yang relatif. Konsep yang diambil pada CO King Space di Pontianak yaitu konsep simplicity, menawarkan 3 tahapan ide desain utama. Pertama yaitu perancangan yang minimalis. Yang kedua, layanan one stop working sebagai solusi atas banyaknya kebutuhan freelance. Yang ketiga yaitu konsep sederhana, ialah sederhana dari sistem pelayanan dan energi terbarukan yang digunakan. Konsep ini menyusun 3 tahapan ide desain. Yang pertama, minimalis, perancangan yang merubah lokasi perencanaan seperti memanfaatkan vegetasi di lokasi perancangan. Kedua, penekanan fasilitas CO King Space. Yang ketiga, penggunaan panel surya sebagai penghasil energi listrik cadangan. Desain CO King Space di Pontianak dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, studi kasus One Batam Mall di Batam. One Batam Mall didesain oleh salah satu konsultan arsitektur ternama dari Jakarta, yaitu PH Arsitek yang memiliki spesialisasi dalam desain sustainability. PH Arsitek berusaha mempertahankan sebagian bangunan lama dan menambah bangunan baru dengan memasukkan program dan aktivitas terkini untuk dapat menghidupkan kembali bangunan lama yang terintegrasi dengan bangunan baru. Bangunan ini mengusung konsep lifestyle, urban, dan family. Penggunaan material pada bangunan ini yaitu didominasi oleh motif marmer dengan kombinasi warna cerah dan abu-abu. Di bagian atrium tengah, kombinasi skylight dan panel akustik motif kayu coklat pada ceiling dan kolom yang di-cover dengan material HPL motif kayu. Material yang digunakan pada fasad berupa baja bekas yang disusun secara vertikal membentuk kisi-kisi. Kisi-kisi tersebut menggunakan 2 warna yang berbeda dan disusun dengan kemiringan yang berbeda pula. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf dan dimaklumi. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.